Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi khairul asma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin alladhi arsyadana siratan mustaqima wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi alladhina yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fiddin. Amin. Kenapa, Bu? Kolokan bener orang sini ya. Aminnya pakai diajarin, Bu. Allahumma artinya ya Allah, fakihna, berikan pemahaman kepada kami fiddin, ilmu agama. Saya tanya, doa apa bukan? Doa apa bukan? Kalau doa mestinya diapain? Barusan kenapa pada diem baik? Hah? Udah capek ya, Bu? Udah capek? Terusin apa jangan? Biar semangat saya kasih pantun deh ya. Naik becak di jalan Ramin, diturunin di jalan Siam. Bapak ibu yang baca amin, saya doain duitnya tambah banyak. Itu nggak pakai disuruh gitu ya. Naik becak di jalan Yasmin, naiknya malam turunnya pagi. Khusus ibu-ibu yang gak mau amin, saya doain lakinya kawin lagi. Ya, angkat tangannya, karena yang namanya doa itu angkat tangan. Faidah farogta, dan kalau sudah selesai angkat tangan itu imsah wajhaka, hapus usap mukamu dengan kedua tangan tadi. Allahumma faqihna fiddin waftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Ananda Al-Ustad Saiful Akmal, yang alhamdulillah beliau sekarang sudah mimpin majelis anak-anak muda, yang mudah-mudahan dengan nama Ziyadatul Khair majlisnya semakin berkembang dan semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu nama majlis yang hampir mirip dengan majlis yang sekarang saya pimpin. Kalau Ustadz Akmal punya majlis namanya Ziyadatul Khair, kalau saya punya majlis namanya Sayyadul Khair. Ziyadatul Khair semakin bertambah kebaikan, Sayyadul Khair pemburu kebaikan. Karena isinya para asatid semua ya, para ketua, para pengurus MUI dan para pengurus DMI. Doain mudah-mudahan semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang saya hormati pimpinan Yayasan Bani Asmari, Bapak Ustadz Zainal Abidin, dan juga orang tua saya Bapak Haji Abdul Manan beserta Ibu Hajah Ainun, Ustadz Amir Mahmud, dan para asatid lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu namanya. Seluruh hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat, para sesepuh dan tokoh masyarakat yang terhormat, juga kepada tim hadrah
yang saya banggakan, yang semuanya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan inayah serta taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang sangat berharga ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berharap mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur dan menjadi umat Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafaat uzmanya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan rundown acara, ceramah itu batasnya pada sampai jam 22.30. Sekarang alhamdulillah sudah masuk jam 22:25. Berarti 5 menit lagi. Kita doa aja ya. Setuju Bu? Doa aja setuju. Ibu-ibu kalau diem berarti setuju. Ibu hadirat sekalian yang saya hormati, karena waktunya 5 menit, singkat saja. Pada malam ini kita peringati Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal bulan Rabiul Awal sudah berlalu meninggalkan kita, betul. Bahkan sekarang sudah masuk bulan Rabiul Akhir. Ya Bu, tanggal berapa? Tanggal berapa Bu? Nih Ustaz, kelemahannya umat Islam adalah tidak mengenal kalender Islam itu sendiri. Padahal yang namanya umat Islam, kalendernya itu adalah kalender Hijriyah. Seperti sekarang bulan Rabiul Akhir, begitu ditanya tanggalnya tanggal berapa nggak tahu. Kita umat Islam kenal tanggal Hijriyah itu cuma bulan Ramadan doang. Kalau bulan Ramadan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal akhir, hafal ya? Hafal. Baru tanggal 1 aja, oh berarti tanggal 29 hari lagi kita lebaran. Iya kan? Dan ini satu kelemahan. Kenapa? Karena memang publikasinya yang kurang. Kadang-kadang bikin surat undangan aja kita selalu menggunakan kalender Masehi, jarang digunakan kalender Hijriyah. Paling tidak diikutilah. Sekarang tanggal 25 Oktober misalnya pada bertepatan dengan tanggal 27 bulan Rabiul Akhir misalnya. Itu mestinya dipublikasikan. Insya Allah umat Islam akan sadar dengan kalender Hijriyah. Ini kadang-kadang di masjid juga nggak diumumin. Protokol masjid itu biasanya kalau ngumumin para saudara-saudara sekalian, hari ini adalah hari Jumat tanggal 25 Oktober tahun 2024. Dia tidak sebut tanggal Hijriyahnya. Akhirnya bagaimana umat mau paham tentang kalender Hijriyah ini? Yang saya khawatirkan nanti lama-lama akan hilang. Seperti halnya nama hari. Hari itu terdiri dari hari Ahad, hari Isnin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, semuanya adalah bahasa Arab. Tetapi kenapa kok sekarang hari Ahad itu tidak ada lagi yang disebut, yang dikenal hari apa coba? Hari Minggu. Dari mana ini dasarnya? Coba lihat kalender-kalender tahun lalu. Dulu itu kalender tahun 60-an nggak ada yang nyebut hari itu hari Minggu, hari Ahad, adanya hari Minggu. Baru sekarang kita tidak menemukan hari Ahad, yang ada adalah hari Minggu. Dari mana ini dasarnya? Ternyata ada pendeta yang namanya Dag Mingos, itu mengabadikan namanya menjadi Minggu, yang akhirnya yang diuntungkan siapa? Orang Kristen. Orang Islam hari besarnya hari apa? Orang Islam hari besarnya adalah hari Jumat. Tetapi apa yang terjadi? Sekarang hari besar di Indonesia itu adalah hari Minggu. Padahal pesantren-pesantren di Jawa Timur, pesantren-pesantren di Jawa Barat itu liburnya hari Jumat rata-rata. Karena hari Jumat itu adalah hari besar. Bahkan Imam Al-Ghazali mengatakan, "I'lamu annal Jumu'ata idun min a'yadil mu'minin." Ketahuilah oleh kamu bahwa hari Jumat itu adalah hari raya bagi orang-orang yang beriman. Sekarang nggak dikenal hari Jumat sebagai hari libur, kecuali memang sebagai hari besar. Coba kalau hari Jumat itu hari libur, oh nikmat kita melaksanakan ibadah sholat Jumat. Sekarang yang untung siapa? Orang Kristen.
Karena mereka libur, akhirnya pergi ke gereja dalam keadaan libur, senang, santai, lain dengan orang Islam. Hari Jumat tidak libur, akhirnya melaksanakan sholat Jumat dalam keadaan lusuh, lecek, capek karena habis kerja. Akhirnya masuk ke dalam masjid. Begitu masuk ke dalam masjid, di atasnya ada kipas angin sambil senderan lagi. Udah gitu khutbahnya lembek lagi. Apa yang terjadi coba? Tidur. Itu kan sekarang yang terjadi. Coba kalau hari libur kita semangat. Jadi banyak hal-hal yang kalau kita tidak, dari sekarang kita tidak perhatikan, kita khawatir akan terjadi seperti ini. Termasuk kalender Hijriah ini. Nah, makanya dihafalin ya. Jangan bulan Ramadan aja. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kembali, walaupun bulan Rabiul Awal telah berlalu, tetapi semarak peringatan Maulid di mana-mana sekarang masih terjadi. Orang memperingati Maulid masih semangat sampai sekarang. Sampai ada timbul pertanyaan, yang pertanyaan ini direspon oleh Darul Ifta. Darul Ifta itu adalah sebuah lembaga fatwa yang ada di Mesir. Kalau sekarang di Indonesia seperti MUI gitu. Pertanyaannya begini. Ini pertanyaan besar ini. Pertanyaan karena banyaknya umat Islam memperingati Maulid Nabi. Bukan hanya memperingati lagi, merayakan. Limada yahtafilul muslimuna bidzikra maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa umat Islam merayakan peringatan Maulid Nabi? Lihat, pertanyaannya bukan memperingati tapi merayakan peringatan Maulid Nabi. Yang namanya merayakan kan dalam keadaan gembira. Yang namanya merayakan dalam keadaan senang. Yang namanya merayakan dalam keadaan riang. Kayak sekarang kita memperingati Maulid, makanan banyak banget di tengah-tengah kita. Betul. Apalagi di depan para ustadz. Depan para ustadz itu makanannya luar biasa. Belum lagi ntar dibuat dibawa pulang, lain lagi. Belum lagi yang dimakan di sini. Ini namanya merayakan. Yahtafilul muslimuna bidzikra maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa alasannya? Ternyata alasannya sangat sederhana. Alasannya adalah al-farhu biwiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa umat Islam merayakan peringatan Maulid Nabi? Karena mereka gembira dengan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alasannya gembira. Karena kelahiran Nabi kita gembira. Dan ini dikatakan dalam Darul Ifta itu masru'un wa huwa masru'un. Dan itu disyariatkan. Jadi gembira kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu disyariatkan oleh agama, bahkan ada dalilnya di dalam Al-Quran. Qul bifadlillahi wa birahmati fabidzalika falyafrahu. Katakan hai Muhammad, dengan kefadlunya Allah atau dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, fabidzalika, dengan yang demikian itu falyafrahu, mereka gembira. Jadi umat Islam merayakan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam penuh kegembiraan. Ini adalah disyariatkan berdasarkan ayat Al-Quranul Karim yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, saya mau tanya, ibu gembira enggak dengan kelahiran Nabi? Senang apa enggak kelahiran Nabi? Jadi artinya kalau kita sekarang memperingati Maulid Nabi karena kita senang. Karena cuma ada satu makhluk yang gak senang dengan kelahiran Nabi, yaitu iblis. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memperingati Maulid ini masyru'un, ada syariatnya, ada dasarnya, yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quran mengatakan gembira dengan keutamaan Allah, gembira dengan anugerah Allah, dan gembira dengan rahmat Allah, itu adalah disyariatkan di dalam Al-Quran. Dan ahli tafsir mengatakan yang namanya fadlullah itu adalah al-Islam. Sementara rahmatullah, rahmatnya Allah adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada dua alasannya. Kenapa kita gembira? Karena yang pertama kita berada dalam lingkaran Islam. Kemudian yang kedua karena kita menjadi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada berapa bu? Ada berapa bu? Ada berapa bu? Dua itu begini nih ya, dua nih namanya dua ini yang saya akan uraikan, tapi waktunya udah habis. Gimana nih, lanjut apa enggak? Sebetulnya saya dalam keadaan kurang sehat, makanya keringetan lebih kopius karena tadi dari rumah sakit sore karena dalam keadaan kurang sehat. Tapi Ustadz Akmal
WA saya agar hadir walaupun sakit, nggak usah ceramah. Pokoknya yang penting datang aja. Makanya saya datang ke sini. Dan melihat keadaan seperti ini, gembiranya luar biasa. Ada majlis ziyadatul khair yang isinya adalah anak-anak muda. Dulu juga saya pernah bimbing anak-anak muda, saya namakan bayanal majalis. Luar biasa. Cuma emang penyakitnya begitu kalau anak muda. Nah, nanti Ustadz Akmal juga akan merasakan mungkin nih. Jadi yang namanya pengajian anak muda, begitu kawin berhenti, lama-lama habis. Padahal saat itu sudah ada cabang 3, ada di Bojong Sari, ada di Tangsel. Bahkan pernah merayakan peringatan Isra Mi'raj sampai pada puncaknya saat itu 42 bus kita bawa ke Cibodas. Ya, saking ramenya, ya lama-lama habis akhirnya gitu. Ya, mudah-mudahan ziyaratul khair tidak seperti ini, bisa bertahan sampai hari kiamat. Amin. Ya Rabbal. Jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bergembira karena kita berada dalam lingkaran Islam. Karena Islam inilah Bu syarat masuk surga. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang yang memilih selain dari Islam sebagai agama, maka dia termasuk orang yang ditolak oleh Allah, tidak diterima oleh Allah, dan di akhirat nanti termasuk golongan orang-orang yang merugi. Nah, jadi syarat masuk surga di akhirat nanti adalah harus makanya yang penting Islam. Biar nggak ngaji, nggak pernah sholat, nggak puasa, nggak pernah zakat, sama laki galak banget, kerjaan selalu maksiat, tapi kalau masih dalam keadaan Islam, insya Allah begitu mati masuk ke dalam surga. Neraka emang surga engkong lu. Orang pakaian kotor aja, pakaian kotor mau masuk lemari dicuci dulu ya Bu ya. Pakaian kotor mau masuk lemari diapain dulu? Dicuci. Pakaian lecek mau masuk lemari diapain dulu? Digosok dulu, disetrika dulu. Pakaian demek mau masuk lemari harus dijemur dulu. Nah orang Islam juga yang maksiat, yang dosanya banyak, begitu mau masuk ke surga dijaga sama malaikat. Emang lu orang mana Bu? Orang Cigumpa. Mau kemana sekarang? Mau ke surga. Kok bisa-bisa mau masuk surga? Iya kan kata KTP saya Islam malaikat. Kartu keluarga saya juga Islam. Bahkan bapak saya haji, engkong saya kiai. Terus kata malaikat, gue juga tahu bapak lu kiai, engkong lu haji, tapi lihat muka lu pada cemong, goblok, begitu kata malaikat. Jadi saya gak bisa masuk surga. Bisa, cuma cuci dulu ya, rendam dulu ya, sikat dulu ya, setrika dulu ya. Makanya ada di neraka nanti orang yang masuk nerakanya itu disiksanya dengan disetrika. Lihat di dalam surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatikwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu bima kuntum taknizun. Pada hari di mana harta-harta yang ditumpuk-tumpuk itu dijadikan setrikaan, kemudian disetrika apanya dulu? Jidatnya dulu yang disetrika, mukanya. Jibahuhum, jidatnya dulu. Wajunubuhum, kemudian punggungnya, lambungnya, wazuhuruhum, dan punggungnya disetrika. Kata Allah, hada maka naztum di anfusikum, nih harta yang dulu kamu tumpuk-tumpuk, nggak pernah berbagi kepada orang lain, nggak pernah berbagi kepada masjid, nggak pernah nyumbang ada peringatan maulid. Nih akibatnya ditumpuk-tumpuk. Fadzuqu bima kuntum taknizun, rasakan apa yang telah kamu tumpuk-tumpuk sekarang jadi siksaanmu. Na'udzubillah min. Jadi ternyata ada yang disiksa itu dengan setrika, dengan digosok, dengan disetrika. Tentu saja setrikanya adalah setrikaan neraka jahanam. Ibu hadirat sekalian yang saya hormati, jadi kita bersyukur, kita gembira karena kita berada dalam Islam. Insya Allah ada jaminan masuk ke dalam surga. Cuma dosa-dosa kita dicuci dulu. Makanya sebelum kita masuk ke alam kubur, banyak-banyaklah bertobat kepada Allah, istighfar kepada Allah. Insya Allah dosa-dosa kita dihapus dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah kita gembira karena adanya Nabi Muhammad SAW, dan ini juga menjadi jaminan untuk kita masuk ke dalam surga. Nabi bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku pasti masuk surga. Alhamdulillah, illa man aba, kecuali yang nggak mau. Siapa yang nggak mau itu?
orang yang taat kepadaku, kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepadaku itulah orang yang masuk surga, dan orang yang tidak taat kepadaku dan mengabaikan perintah-perintahku, ajaranku, maka dialah yang tidak mau masuk surga. Saya tanya sama ibu-ibu, mau masuk surga apa enggak? Kalau masuk surga, mari sama-sama dengan peringatan Maulid ini kita tingkatkan iman dan takwa serta ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, cukup sampai di sini apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan doain saya karena besok mau ke Bandung juga ya. Kemarin dari Solo, besok mau ke Bandung. Doain mudah-mudahan malam ini sehat nih ya, biar besok pagi seger lagi sehingga bisa jalan ke sana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.